Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang penting Anda lakukan pada 1 April ini. Ya, karena ini menurut pengalaman pribadi saya gagal bayar di pinjol. Ya, nah, sebelum kita membahas hal-hal tersebut, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda bagi Anda yang sudah galbay. Ya, kenapa? Karena Anda sudah menempuh jarak yang sangat jauh daripada orang yang masih sengsara karena mempertahankan pinjolnya. Ya, Anda bisa stay galbay sampai 1 April ini. Ya, Anda harus mengapresiasi pencapaian Anda ini. Ya, Anda sudah bisa bertahan sampai detik ini daripada mempertahankan kesengsaraan atau daripada membunuh diri Anda karena gagal bayar. Ya, jadi saya ucapkan selamat, Anda sudah bisa sejauh ini. Tinggal pertahankan stay galbaynya. Oke, nah langsung saja kita masuk ke langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Langkah yang pertama adalah turunkan dulu image Anda sebentar, lalu naikkan kembali. Nah, terutama bagi yang baru-baru galbay ini ya. Terkadang kita masih sekuat tenaga menyembunyikan hutang kita di pinjol. Ya, kepada istri ataupun orang tua gitu ya. Nah, selagi mereka tidak tahu ya sudah nggak apa-apa, nggak usah pengumuman gitu ya. Nah, tapi kalau mereka sudah tahu dan menuntut penjelasan dari Anda, nah silahkan Anda jelaskan sebisa Anda dan selalu diakhiri dengan kalimat, saya akan tanggung jawab semuanya, saya akan selesaikan ini semua. Bapak Ibu tenang aja. Oke? Seperti itu ya. Wajib diakhiri dengan kalimat seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu hanya ingin mendengar apa yang mereka ingin dengar. Mereka anggap saja kaget gitu ya melihat Anda atau mendengar Anda itu gagal bayar di pinjol gitu. Nah, mereka ini berharap kepada Anda bahwa Anda akan bilang, "Iya, akan saya selesaikan permasalahan ini sampai tuntas." Ya, seperti itu. Mereka itu mengharapkan Anda bilang seperti itu. Jadi, ucapkanlah kata sesuai dengan apa yang ingin mereka dengar. Oke ya. Langkah yang kedua adalah tidak mendengarkan orang lain ketika galbay. Atau jangan mendengarkan orang lain ketika galbay. Ya, jangan pernah sesekali mendengarkan nasihat dan saran orang lain yang tidak pernah senasib dengan Anda. Oke, saya akan contohkan. Kita itu kebanyakan mengiyakan saran dan nasihat dari orang yang tidak kredibel. Dimanapun. Ya, di lingkungan sosial kita ini. Contoh di circle kita, sesama karyawan gitu ya. Kebanyakan karyawan itu ngomongin bisnis, ngomongin usaha, UMKM dan lain-lain. Tapi apakah dia menjalankannya? Tidak. Kebanyakan seperti itu. Apakah dia seorang pembisnis? Bukan. Ya, oh ini untung, jualan ini, jualan itu, jualan itu, jualan itu. Mereka hanya bisa berpendapat menggunakan titik-titik yang mereka sambungkan saja. Pada kenyataannya atau pada prakteknya nol besar. Oke? Sama juga dengan dipinjol. Ya, orang yang nggak pernah minjol, nggak pernah gagal bayar, bahkan nggak pernah susah hidupnya ya, menasehati Anda harus begini-begini, nggak usah didengerin seperti itu. Ya, jadi Anda itu wajib mendengarkan orang yang sudah berpengalaman gagal bayar di pinjol. Ya, di mana itu Bang? Selain channel YouTube Raja Galbay, ada di grup Facebook Raja Galbay, ada juga di grup Telegram Raja Galbay. Gitu ya. Oke, itu yang kedua, jangan pernah mendengarkan orang lain ketika galbay. Ya. Nah, yang ketiga adalah stop merasa bahwa Anda adalah orang yang jahat karena tidak bayar pinjol Anda. Ya, Anda itu gagal, bukan jahat. Masa orang gagal bayar dikatain penjahat? Ya, akan saya simulasikan. Jika mengacu pada bahasa Indonesia, kata gagal itu sangat jauh sekali hubungannya dengan kata jahat. Ya, saya gagal dalam perlombaan lari tersebut. Apakah saya jahat? Tidak. Ya, seorang mahasiswa gagal dalam melaksanakan ujiannya. Apakah mahasiswa itu jahat? Tidak. Ya, nggak nyambung kalau disandingkan dengan sifat jahat. Jadi stop menganggap bahwa Anda ini adalah orang yang jahat karena gagal membayar pinjol Anda. Ya, Anda gagal membayar pinjol Anda. Apakah Anda jahat? Tidak. Sama seperti contoh yang tadi saya sebutkan. Saya gagal dalam perlombaan lari. Apakah saya jahat? Tidak. Gitu ya. Nah, terlebih lagi jika Anda pengen tahu, pinjol dan Anda itu adalah bisnis.
ya. Bisnis. Di dalam bisnis tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Yang ada hanyalah untung dan rugi. Ya, itu prinsip bisnis. Oke, jadi stop merasa bahwa Anda adalah orang yang sangat jahat sekali karena tidak bayar pinjol. Gitu. Oke, nah selanjutnya yang keempat, mari kita normalisasikan pengabaian penagihan dari DC. Oke, jadi yang namanya mengabaikan penagihan dari DC itu ya sudah normal. Boleh gitu ya. Banyak yang berkata itu salah bang. Karena nanti pinjolnya tambah marah. Makin marah makin beringas kalau tidak dibalas. Gitu ya. Kalau Anda kuat galbay dan mau meladeni DC ya it's okay. Silahkan saja. Tapi bukankah itu membuat pinjol lebih marah lagi? Ya, karena Anda seperti mempermainkan pinjol, balas WA-nya saja tapi nggak bayar. Sedangkan pinjol itu menagih tujuannya cuma satu, yaitu mendapatkan uang pembayaran. Ya, jadi kalau balasnya aja tapi nggak bayar, bukan itu seperti mempermainkan, gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau menurut saya lebih baik kita abaikan saja penagihan itu. Nah, tapi saya juga memiliki win-win solution jika Anda terlalu takut untuk mengabaikan penagihan dari DC. Win-win solutionnya begini, jika Anda sudah ditagih oleh salah satu DC pinjol yang Anda galbaikan, maka Anda boleh bilang, saya tidak bisa bayar, titik. Ya, dan jangan dibalas-balas lagi, lalu simpan WA tersebut, diarsipkan. Gitu ya, untuk bukti bahwa Anda sudah memberitahukan pinjol tersebut bahwa Anda tidak bisa bayar sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, contoh misal Anda galbay di 5 pinjol, gitu ya, Kredivo, Uangmi, Kredinesia dan lain-lain, gitu ya. Kredivo nagih, ya WA, gitu kan. Anda balas, saya tidak bisa bayar, titik. Udah, gitu ya. Mau ada yang nagih lagi, mau ada yang nelpon dan lain-lain, boleh Anda abaikan karena Anda sudah memberitahukan kepada pihak Kredivo melalui DC tersebut. Lalu ada lagi Uangmi, gitu sama seperti itu. Ya, jadi jika itu membuat Anda tenang bahwa Anda itu nasabah yang kooperatif, gitu ya, sudah memberitahukan pinjol bahwa Anda itu tidak bisa bayar, ya silakan saja, gitu ya. Anda boleh seperti itu, asalkan stay galbay seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih ya mending gak usah direspon sama sekali, gitu ya, karena sudah niat galbay pol. Kalau saya itu ya bangkrut kan pinjol yang ada di Indonesia, ngapain balas-balas lagi, gitu. Kalau saya pribadi, gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya putus semua komunikasi Anda dengan pinjol-pinjol tersebut. Ya, sumber masalah kedua dari pinjol itu adalah membaca dan meresapi penagihan dari DC pinjol. Ya, yang membuat seseorang bunuh diri karena pinjol itu, kalau menurut saya 90% dari penagihannya, bukan hutangnya. Silakan Anda cari kasus bunuh diri di pinjol, pasti karena penagihannya. Ya, terakhir kali ya ada nasabah yang ditagih oleh ada kami, dikirimi GoFood dan lain-lain, ya dipermalukan di kantor dan lain-lain. Ya, itu dia kayaknya ya bisanya bunuh diri itu karena penagihannya, bukan karena hutangnya. Ya, kalau saya nih ya yang pengalaman gagal bayar di pinjol, hutang di pinjol itu saya ini hanya butuh waktu saja ya untuk melunasinya, gitu ya. Saya butuh waktu 3 bulan lagi atau 3 kali gajian lagi baru saya bisa nih ya melunasin semua pinjolnya. Saya hanya butuh waktu lebih banyak lagi, gitu. Tapi DC pinjol ini sehari Anda telat, ya sama dengan yang lainnya, ya binatang. Gitu kan, Anda itu dianggapnya binatang oleh DC pinjol ini, binatang yang harus dipecut, kalau enggak binasakan. Ya karena tidak mau membayar pinjol, gitu ya. Padahal ya makanya banyak yang bunuh diri ke pinjol. Gitu kan, karena penagihannya. Jadi saran saya, putus semua komunikasi Anda dengan pinjol-pinjol tersebut, mulai dari emailnya, WA-nya, teleponnya, SMS-nya, ganti semua. Ya, ganti gitu kan. Sosmednya juga Anda ganti, jangan pakai nama asli. Udah beres. Nah, jadi mari kita sambut bulan April ini dengan semangat galbay yang lebih membara lagi. Oke, nah semoga di bulan April ini kita tetap bisa jos terus stay galbay. Dan semoga pinjol-pinjol ini hilang dari muka bumi ini. Oke, vanish gitu ya, punah. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.